Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamba Allah, jamaah salat subuh Masjid Jami' yang mulia, puji pada Allah Azza wa Jalla yang masih memberikan kita kesempatan, kekuatan, kesehatan plus kebersamaan di dalam forum yang sangat mulia, forum yang sangat berprestasi, forum yang sangat berprestise, yaitu salat jamaah sebagai a'zamul liqa. Semulia-mulia pertemuan adalah pertemuan dua orang dalam melaksanakan salat berjamaah. Maka pertemuan dua orang salat berjamaah itu lebih mulia di sisi Allah Azza wa Jalla dengan beribu-ribu orang pertemuan non salat berjamaah. Ramai tak katanya mau kumpul bak turak-turak bola. Ramai tak tahan. Bahkan terpegah lah. Macam ku ramai berkelaura. Tapi itu bukan a'zamul liqa. Ramai katanya bak kopi. Kon pegah apa? Prok apa? Tapi itu juga bukan a'zamul liqa. Literasi kitab agama itu adalah salat berjamaah. Sehingga ada kalimat yang indah, salatul jamaah wahia a'zamul liqa. Salat berjamaah adalah setinggi-tinggi pertemuan. Ini adalah pertemuan yang paling besar nilainya. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan salatu wassalama karena a'zamul liqa ini adalah bahagian daripada syariat yang menjadi syiar yang beliau sampaikan, yang beliau praktekkan, yang beliau contohkan kepada kita. Guru-guru kami, tunggu-tunggu, hadirin hadirat jamaah yang mulia, sudah tidak asing di dalam pendengaran kita ayat Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minu ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah persaudaraan. Dalam kajian tafsir ditemukan akhun adaw, akhun juga adik. Maka akhun itu adalah adik atau kakak, abang. Orang-orang mukmin berarti adik abang. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah adik abang. Karena diambil dari kata akhun. Akhun di sini artinya persaudaraan yang sangat dekat. Jadi orang-orang mukmin ini ya adu-adun. Tanya-tanya mandu adu-adun. Tapi bukan yang dimaksudkan nasabiyah. Maksudnya bukan hal yang istilahnya mendapat warisan. Itu nagok bagi warisan, tajak katanya, wahai ilung macu ilung gak ada nanti. Bukannya. Atau bukan yang bersifat larangan kawin. Ben kawin dengan ibunya ke ada wana kenyan sih. Maksudnya ikhwah itu dari kata akhun yang artinya adik kakak, mau disampaikan oleh Allah bahwa kita orang mukmin begitulah dekatnya satu sama lain dan begitulah mestinya kasih sayang satu sama lain. Semestinya seperti itu. Lagi ada wadun. Adik nak bengih ada wadun. Benar je bengih habis-habis tak? Bengih ada wadun. Bukan marah dalam bahasa Aceh. Kon muhom paling adalah mecukheng. Yang mecukheng yang kemecut kan. Putra baru nama mecukheng BO. Ya ada mati ya. Jadi tidak. Maka karena kita hubungan dekat sekali
orang-orang mukmin sesama mukmin adalah bagaikan ikhwah, bagaikan adik kakak. Itu adalah persaudaraan yang sangat dekat. Yang artinya bahwa kita tidak ingin dan tidak rela ketika kita disakiti oleh orang lain. Sama persis perasaan orang lain itu juga tidak ingin disakiti oleh kita. Dalam nilai-nilai Pancasila, dulu kita diajarkan pepet, menjadi kulawai na pepet penataran. Itu ditemukan salah satu butir daripada penjabaran dari Pancasila itu, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu ada butirnya, istilahnya tafsir lah, tafsir Pancasila. Tidak semena-mena terhadap orang lain. Hanjut burang kaho, hanjut pupu yang galak terhadap orang lain. Itu bahagian daripada penafsiran Pancasila yang disebut dengan butir-butir penjelasan. Pancasila itu semuanya nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Karena innamal mu'minuna ikhwah. Maka ulama-ulama yang konsisten dengan agama dan negara, satu pun tidak akan pernah menentang Pancasila. Satu pun tidak akan pernah mengatakan Pancasila itu salah. Karena semua nilai-nilai yang tertulis di dalam redaksi kalimat-kalimat Pancasila itu, semuanya adalah saduran, kandungan yang diangkat, yang digali dari ayat-ayat Al-Quran. Maka benarlah persoalan Pancasila itu sudah ending problem. Persoalan sudah selesai, nggak ada lagi perlu dibahas. Itu sudah clear. Dan kita umat Islam, terutama para ulama-ulama itu sudah mengakui bahwa Pancasila itu adalah kandungan-kandungan Al-Quran. Karena yang membuatnya itu, yang merumuskannya itu para ulama-ulama juga dahulunya. Allah yang berbahagia, kembali kepada ikhwah. Di dalam hadis-hadis Nabi, kalimat-kalimat ikhwah ini juga banyak sekali ditemukan. Bahkan perintah-perintah memuliakan ikhwah itu. Misalnya bagi yang mengaji kitab Sirus Salikin misalnya, dibuka kepada jilid kedua, pada halaman 17 misalnya, itu ditemukan kalimat, yaitu man akrama akhahul mu'mina faqad akramallah. Siapa yang memuliakan saudaranya, maksudnya orang mukmin tadi, siapa yang memuliakan saudaranya yang mukmin, man akrama akhahul mu'mina, siapa yang memuliakan saudaranya yang mukmin. Ketika dikatakan siapa yang memuliakan saudara, itu maknanya juga bukan so yang pemulia ado, so pemulia adun, karena yang saudara. Bahasa katanya saudara ado adun atau sabohne. Padahal maksud daripada akhah itu adalah saudara secara meluas, saudara secara seakidah, saudara secara seiman. Maka semua, apakah itu paman kita atau bukan, itu artinya saudara dalam bingkai Islam. Maka ikun saudara atau ukhwah Islamiyah, persaudaraan karena ikatan sesama agama kita, agama Islam. Maka orang-orang yang memuliakan saudaranya itu faqad akramallah. Sungguh, saya ulangi, bukan faqad akramallah, faka'annama akramallah. Seolah-olah ia telah memuliakan Allah. Jadi tak pemulia syara, nyan seolah-olah tak pemulia Allah. Kemudian ditemukan lagi hadis yang lain hampir sama dengan memuliakan. Man sarra al-mu'mina, siapa yang menggembirakan orang mukmin, maka dia itu faqad sarrallah. Ini yang baru, sarrallah. Seolah-olah dia telah menggembirakan Allah. Nyot, gembira Allah maknanya tanda kutip. Allah hana perle tak bergembira katanya. Kalau lagi katanya, katanya bahana tho putih abheb tu. Allah hana tak sumah hamtiro tetap Allah.
Tapi itu kan kalimat-kalimat filosofis, kalimat-kalimat simbolis yang mengindahkan bahasa. Saya ulangi, siapa yang memuliakan saudaranya yang mukmin seolah-olah dia memuliakan Allah. Siapa yang menggembirakan orang mukmin seolah-olah menggembirakan Allah. Kalimat sarra dan kalimat akrama, memuliakan dan menggembirakan, ini sepadan. Kalimat itu sama, dalam makna yang sama. Jadi karena kita sesama mukmin tadi saudara, maka kita mestinya saling memuliakan dan saling menggembirakan. Ketika kita memuliakan orang mukmin seolah telah memuliakan Allah, ketika menggembirakan orang mukmin seolah telah menggembirakan Allah. Maka dijabarkan, diambil hadis itu, ditempatkan. Kedua hadis itu oleh Syekh Imam Abdus Samad Al-Falambani yang menulis kitab Sirus Salikin yang sangat populer di tengah masyarakat kita. Dan kitab itu viral di dalam majelis pengajian umum. Diambil hadis itu, ditempatkan pada bab tentang dhiyafah. Bab keutamaan dhiyafah. Di sana ada satu bab, fasal. Ditulis pada fasal yang ke-7. Al-faslus sadisu fi fadilatid dhiyafah. Pasal yang ke-7 dari pembahasan etika dan akhlak sesama muslim adalah dhiyafah, perjamuan, bertamu itu. Bertamu bahagian daripada akrama dan bahagian daripada sarra. Maka cara kita memuliakan saudara kita salah satunya dilakukan dengan ya mujamil. Kan cukup senang rumpah rumah. Terus jamil rumah senang tak tahan. Maka cara orang memuliakan orang mukmin, cara orang memuliakan saudara-saudaranya, cara orang memuliakan para guru-gurunya, cara orang memuliakan ulama-ulamanya, mereka itu melakukan dhiyafah, melakukan kunjungan bertamu. Kita lihat betapa orang akan terhibur, betapa orang akan bahagia, betapa orang akan senang ketika didatangi oleh tamu. Dan betapa mulia tamu, betapa senang tamu, betapa gembira tamu ketika dimuliakan oleh yang menerima tamu. Karena itu adalah kalimat saling di sana. Tamu memuliakan tuan rumah memuliakan tamu. Maka kedua-duanya dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sarra, dalam keadaan menggembirakan. Sehingga ditulislah adab-adab bertamu dan adab-adab menerima tamu. Salah satunya adalah di antara lain adab mendatangi jamuan. Adab. Dalam adab itu ada maqasid, tujuan. Tujuan menghadiri jamuan. Salah satunya yang paling ditekankan adalah ikramul mukmin. Hanya untuk memuliakan saja. Maka tanya tajak bak pesta orang, bak walimah, bak resepsi, tujuannya memuliakan. Kan ya pusembang khauri. Maka ketika kita hadir ke rumah orang yang membuat walimah, pasti yang menerima kehadiran kita itu gembira. Adik tanya pika merempak ngau rumpah rumah, kan senang sih. Walaupun dia dapat jebu tinggal bergantang. Nah kira-kira. Walaupun dia tajak nampak kursi, tapi karena katruh tebak jamuan, kegembiraan itu pasti dirasakan. Maka tidak bermaksud menghadiri jamuan itu adalah untuk menyantap dan berlezat-lezat dengan makanan. Kenyan tujuan, walaupun yang hidangan. Maka hadisnya baik kepahami leurung pormo. Hadisnya urung pormo baik menang kepahami. Kepegah tujuan jak bak khauri, kan tujuan yak semaju. Alah nebuh ia mon juga nak gaji kan si. Nebuh junya kan juga itu adalah pihak yang menerima. Tapi pihak yang mendatangi semata-mata dia itu adalah untuk ikramul mukmin, memuliakan saudaranya yang mukmin sebagaimana dia merasakan
Betapa bahagia orang kita undang datang ke rumah kita, maka begitulah orang lain itu. Pasti senang dia saat kita datang memenuhi undangannya. Dan itu menjadi bahagian daripada ibadah. Kitanya ojak masjid mentah ibadah. Sembayang mentah, tarawih mentah. Yang tak buat khauri kok yang ibadah. Tak senang katnya. Buktinya bahwa ditemukan di dalam kitab Mau'izatul Mukminin sebagai intisari dari kitab Imam Al-Ghazali. Nanti dibaca tentang bagaimana ketika terjadi paradoksi. Mupa bahasa Aceh. Mupa puasa sunat dengan undangan. Satu segi kita diundang hadir makan jamuan. Satu segi pahuro hameh. Pahuro Senin, tanya tengah tak puasa Senin, tengah tak puasa hameh. Mana yang dipilih? Apakah dia berbuka puasa demi memuliakan yang mengundang karena menggembirakan dia? Atau dia mundur tidak menghadiri undangan dengan alasan puasa sunat? Maka dalam kitab-kitab ditemukan, termasuk dalam kitab-kitab tasawuf, sunat berbuka puasa sunat. Bukan puasa wajib. Sunat berbuka puasa sunat demi mengutamakan sarra mukminan, yaitu menggembirakan hati orang yang mengundang. Sunat, puasa sunat tak buka. Punya puasa wajibnya kah hana cerita, sedangkan hana mungkin. Dalam belum puasa tak undang makan siang gopnya, hana mungkin. Nah, ini apa maksudnya? Padahal kita berpuasa kan hubungan dengan Allah. Kita menghadiri jamuan orang hubungan dengan manusia. Allah seolah-olah Allah yang tuah. Nyan kan kaptimang ju syara, kaptimang syara ka juga kebuka puasa pi juga. Karena puasanya kedrona Allah kah na pusing. Nak na urusan ini ke ndak puasa la illo. Menang kira-kira seolah-olah Allah mundur. Allah bahlu mundur lu, menang kira-kira. Yang penting senangkan hati mukmin itu. Ini menunjukkan bahwa perilaku yang paling mulia bagi kita sesama mukmin adalah memberikan peluang, menyenangkan dan memuliakan saudara kita. Salah satunya diizinkan kita berbuka puasa sunat karena ingin menggembirakan orang yang menghidangkan jamuan kepada kita. Untuk ibu-ibu, bukankah dalam hukum fikih itu ditemukan penjelasan haram puasa sunat demi menyenangkan suami. Suaminya manusia. Berpuasa itu hubungan dengan Allah. Seolah ketika seorang istri agak sedikit linglung atau sedikit galau atau sedikit bimbang, mana yang kupilih? Aku sedang puasa sunat, seorang istri. Suamiku melarangku puasa sunat karena ada hasrat yang ingin disampaikan, mengadu kepada Allah, ya Allah, lu tengah lu puasa kedro ni ya Allah, tapi lin tolong pegah be puasa sunat uranya nya kiban caranya seolah-olah. Maka Allah menjawab, oh be putimang lako be puasa sunat kata putimang lako. Ini menunjukkan bahwa ketika seorang istri tadi dilarang, bahkan hukumnya haram puasa sunat tanpa izin suami, menunjukkan bahwa dia ingin digiring oleh Allah. Wahai para istri, senangkan suamimu, gembirakan suamimu. Persoalan kamu puasa sunat, besok kita pikir lain. Karena itu bukan puasa wajib. Lebih prioritas menyenangkan hati suami bagi seorang istri ketimbang puasa sunat, karena itu atas izin Allah. Membagi dengan Allahnya puasanya kan kedrone ai kabere kalau pidin lelung hana pulih. Sama seperti seorang tadi yang hadir menghadiri jamuan saudaranya. Ya Allah paki di mailungnya ilung kagak preh kauri di kagak hidang kelung. Nyo mejanya di kagak preh kabuno ka sampai keun ni dua ron ni na jame yang memang tengah dak preh. Sementara aku puasa sunat ya Allah. Mana yang kupilih? Kutimang syarat. Timang syarat. Puasa kedron tinggal pikir la ilang gelung tapak yang sunat. Ini menunjukkan bahwa
menyenangkan perasaan sesama muslim, menggembirakan hati seorang muslim, itu sangat penting di dalam agama Islam. Sampai Allah mengizinkan istri, bahkan mengharamkan istri puasa sunat demi menyenangkan hati suami, dan kita diizinkan puasa sunat untuk memuliakan jamuan saudara. Ada yang salah kita fikir. Bak pikiran tanya mana yang kurang, bahkan tak kelau. Atau seorang istri mungkin. Oh, ilmu pakinya tak susah lengkap. Padahal dalam dia berguna nak kala hari fahala lu. Kalau puasa sunat ke kala fahala. Dia tidak tahu bahawa dengan dia tidak berpuasa karena menyenangkan suami, kita mahlam fahala, ya tu yang kana. Demikian juga kita, mula tak puno. Hana kujak kau dia nak mengat, rencana sih kujak dia nak duduk. Engkau kakapnya ni, kuah sama mereka kubah tanya sabo. Mata pergi tak blek. Aku lu buka puasa. Mula tak lu buki karena fahala bacuk kenapa? Dia tidak sadar bahawa ditambah lagi fahala oleh Allah. Pertama sudah puasa tadi. Dapat fahala sejauh yang dia puasa itu walaupun tak sampai sore. Ketika berhadapan dengan membuka atas jamuan saudaranya, utama fahalanya, fahala ikram tadi, fahala memuliakan. Berarti bukan berkurang fahala. Maka istri yang membatalkan puasa sunat karena demi menyenangkan suami, bukan berkurang fahala, tapi bertambah. Kita yang sedang puasa sunat diundang jamuan khusus oleh saudara kita. Kita buka puasa, bukan berkurang fahala, tapi bertambah fahala. Karena yang dimaksudkan di sana adalah ikramal mukmin dan sarral mukmin, yaitu menggembirakan hati dan menyenangkan perasaan sesama mukmin. Maka inilah kira-kira intisari-intisari dari makna akhun. Maka orang-orang kita sudah banyak sekali mengamalkan hadis itu dan mempraktekkannya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan pada saat-saat kita melakukan jamuan. Maka budaya katanya orang Aceh, tiap menjamun membawa makanan. Burang kepu keba yang na boh limo di rumah yang na boh pisang. Hanya pisangnya na kepreh Tuhan tu tajak abuah. Itu demi semuanya dalam rangka memuliakan. Walaupun abuahnya na lempuh pisang rawa ke. Dapat pisang tanya tetah ni itulah. Oh baik ni apa pisang no lipat lempuh lu biraya. Anjut karenanya memuliakan. Lalu ada anak kecil. Anak kecil tidak balik, dia belum tahu uang. Belum tahu belanja. Terus anak mit jak baru mau tanya. Anak mit mantau lalingku, tak tahu dia uang itu. Tak tahu pun berapa uang itu, tapi tetap tajuk anak mit. Walaupun khelimak, hanapu. Padahal khelimak nak lagi berangkai. Nah, jadi kepu tajuk pengen. Kemulia. Mana berkah? Hanya hana tepuna ke anak mit. Ya. Kadang-kadang hidup nanti, untuk apa si anak ini uang? Muituri ke lompeng. Bahkan naik cak ibu lom. Buat apa pemulia benar. Makanya mereka tengok kurung-kurung peng, jak aju bak rumah gop menek mit nak geroi. Demikian mudah-mudahan ada manfaat, ada mau'idah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.